Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Semoga di hari ini Martaminia dalam keadaan sehat walafiat dan saumnya tetap lancar, penuh berkah, dan tentunya kualitasnya tetap dijaga, dan yang pasti saumnya mudah-mudahan mengantarkan Martaminia ke derajat takwa yang Allah janjikan surga. Di hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu, barangkali ini menjadi bahan untuk renungan kita, bahan untuk muhasabah kita, bahwa ternyata orang yang saum itu ada banyak levelnya, ada banyak tingkatannya. Nah, level yang paling tinggi adalah orang yang saum, kemudian dengan saumnya dia bisa mencapai derajat ketakwaan. Dan ini adalah visi utama saum, karena Allah mewajibkan saum itu, visinya adalah la'allakum tattaqun. Yang paling buruk adalah orang yang dengan saumnya nihil pahala. Bahkan cenderung yang terjadi adalah bukan mendapatkan pahala, tetapi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah capek-capek melaksanakan saum, tapi nggak punya kebaikan dalamnya. Gitu. Nah, ini Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis, rubba shaimin, banyak orang yang saum, kemudian tidak ada pahala baginya illal ju' wal atash, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa Rasul menyampaikan ini? Ini sebagai warning buat kita, agar kita saum itu bukan dipahami hanya menahan lapar saja, atau menahan haus saja, atau menahan jima saja dari waktu subuh sampai maghrib. Tidak. Karena kalau kita memahami saum hanya bersifat dhahiriyah saja, hanya bersifat fisik saja, syahwati saja, maka jangankan kita orang dewasa, anak kecil pun sudah bisa gitu. Anak saya waktu pertama kali belajar saum itu usia 6 tahun, waktu masih RA. Dan hari pertama, bulan pertama atau saum pertamanya lancar, alhamdulillah qadarullah, 30 hari tamat beliau. Padahal bayangkan masih 6 tahun. Itu sudah bisa untuk menahan lapar, menahan haus, menahan yang sifatnya fisik. Nah, artinya kalau orang dewasa memahami saum nahan lapar unggul, itu tidak beda dengan anak kecil. Maka pantas ketika konsepnya seperti ini, Rasul memberikan sebuah tahdzir atau lampu kuning ya, agar kita jangan sampai menjadi orang yang saumnya hanya nahan lapar dan haus dan jima saja. Karena banyak orang yang saum ternyata tidak dapat pahala kecuali itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu? Kenapa orang ini kok nggak dapat pahala saumnya? Kenapa orang ini sudah capek-capek dia bangun untuk sahur, kemudian dia juga sholat tarawih, bahkan dia sebar kebaikan takjil. Kenapa kok oleh Rasul divonis nggak dapat pahala, nihil pahala saumnya? Nah, diantaranya adalah kata Rasul dikuatkan dengan hadis yang lain, man lam yada qaul zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan yang kotor, ucapan yang dusta, gibah dan sebagainya, ia malah melakukannya dan juga melakukan tindakan bodoh secara syar'i, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah untuk pengorbanannya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah cenderung tidak akan memandang saum kita sebagai saum yang menjadi amal yang berpahala. Justru sebaliknya, bisa jadi menjadi amal yang nihil. Oleh karena itu, kita harus punya plan atau perencanaan saum kita.
kita jangan hanya merencanakan sahur dengan apa misalnya ya, kemudian nanti buka dengan apa, nanti sore mau kemana, enggak itu gitu yang kita rencanakan. Yang kita planning adalah bagaimana saum kita ini saum yang ramai dengan amal-amal yang soleh. Dari mulai kita habis sahur sampai kita buka, itu harus dipenuhi dengan amal-amal yang soleh, agar saum kita tidak dipandang nihil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka kita planningkan. Pertama, planningkan sholatnya. Misalnya kita untuk saum selama 30 hari ini geber duhanya misal. Kita bisa pilih 2 rakaat di pagi hari atau misalnya 4 rakaat. Rasul bersabda dalam sebuah hadis menyampaikan qaul Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibna Adam irka'ali fi awalin nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah karena aku 4 rakaat di awal pagi, di awal hari, di pagi hari. Maka nanti akan aku cukupkan dirimu. Akan aku cukupkan kebutuhanmu. Allah menjanjikan. Maka tidak heran banyak para asatid yang kemudian menyebutkan bahwa sholat duha itu sholat rezeki. Karena Allah telah menjanjikan rezeki buat orang yang sholat duha. Meskipun kita dituntun oleh Rasul, ibadah itu harus karena Allah, bukan karena dunia. Tetapi akan ada implikasi atau side effect dari ibadah kita tentang rezeki. Dan seluruh ibadah tentunya ada side effect duniawinya, ada, pasti ada. Ketika Allah memberikan perintah, itu selalu ada hikmah dunianya, pasti itu, yakin itu. Itu di sholatnya misalnya Tuhan ya. Kemudian nanti kita kalau yang wajib sudahlah kita rencanakan sempurna gitu ya, zuhur, asar, jangan ada yang ditinggalkan. Masa iya orang Islam nggak sholat wajib gitu ya. Nah, kemudian kita planningkan juga misal rawatibnya, qobla, ba'danya kita laksanakan. Kemudian tarawihnya pun kita misal tetap jaga meskipun dalam kondisi pandemi ini oleh pemerintah kota diberikan arahan kita bisa sholat di rumah masing-masing, tetapi tetap menjaga kualitas sholatnya gitu, seperti itu. Itu sholatnya. Kemudian kita rencanakan tilawah Qur'annya. Kalau ada yang mampu one day one juz, silakan. Atau one day one paper gitu, silakan. One day one page, boleh silakan. Yang penting satu hari jangan ada yang bolong, yang kosong dari bacaan Quran. Kemudian planningkan juga infak. Rasulullah itu orang dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawan, kata para sahabat. Wa kana ajwadu fi Ramadan, dan Rasul sangat dermawan pada bulan Ramadan. Rasul sudah mencontohkan tentang bab berbagi, bab infak sedekah. Kita pun hari ini Ramadan, meskipun misalnya dengan kondisi ekonomi hari ini kena dampak dari wabah, tetap kita mengupayakan sedikit ataupun banyak bukan masalah. Yang penting kita masih punya perhatian pada ibadah infak ini. Kenapa coba? Dalam Al-Quran Allah berfirman ketika menjelaskan surga itu diberikan bagi orang bertakwa, kata Allah adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang berinfak fis-sarra'i dalam keadaan lapang, wad-dharra ataupun sempit. Ketika melimpah rezeki, sedekah infak. Ketika kurang rezeki, dia pun kemudian sedekah infak. Planningkan ini, gitu. Planningkan bab sedekah ini. Terutama hari ini banyak sekali masyarakat yang kurang mampu, yang papa membutuhkan. Maka peluang yang sangat luar biasa bagi Anda yang punya keberlimpahan harta. Ingat Rasulullah memberikan sebuah peringatan ya. Laisal mu'min mayashba'u wajaruhu ja'iun ila jambi. Bukanlah orang beriman
Orang yang dia kenyang perutnya, tetapi tetangganya dalam keadaan lapar. Itu, jadi kita planningkan ya, dari mulai sholatnya, kemudian tilawahnya, infaknya. Ini momentum. Nah, kalau kita sudah bisa memplankan ini dan kita kemudian bisa melaksanakannya, mengamalkannya, insya Allah tidak akan ada tuh ceritanya orang yang nihil pahala. Nggak ada. Saya yakin nggak ada. Dan ini prinsipnya istitoah dengan sekemampuan kita. Gitu. Nah, pada intinya itu. Jadi kita kemudian menggiatkan kebaikan-kebaikan amal soleh dan kita meninggalkan ketidakbermanfaatan atau kesia-siaan. Karena orang yang rugi itu ada dua macam. Pertama, orang yang tidak meninggalkan dosa. Dan yang kedua, orang yang tidak meninggalkan yang sia-sia. Jadi itu, oke lah, dosa saya yakin pasti akan ditinggalkan pasti. Karena kita sedang menjaga kesucian Ramadan. Gitu. Nah ini nih, yang sia-sia nih, yang masih banyak terjadi itu yang sia-sia gitu ya. Harta dihabiskan buat hal mubazir, kemudian juga hal yang tidak ada manfaat dilakukan gitu, dan sebagainya. Baiknya itu ya hari ini kita karena sudah PSBB ya, kita sudah nggak usah lah gitu, kita kemudian keluar rumah ramai-ramai untuk ngabuburit, nggak usah lah. Kita cukup di rumah bersama keluarga, kemudian berbincang-bincang, ngobrol, mendesain Ramadan, mendesain masa depan, itu yang lebih positif gitu. Dan ini saya kira kalau ditaati oleh seluruh warga, PSBB bisa menjadi solusi untuk mengurangi bahkan menghentikan rantai penyebaran COVID-19 ini. Itu insya Allah dengan prinsip planning, memperbanyak amal soleh, menggiatkan kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan dosa kemaksiatan dan juga hal yang sia-sia, maka saya yakin, dengan sangat yakin, tidak ada ceritanya orang kemudian oleh Allah disebut nihil pahala saumnya. Yang terjadi adalah Allah sudah menyediakan pintu khusus VIP buat orang yang saum. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pintu surga itu ada 8. Tentu semuanya VIP dong gitu ya. Nah, satu di antaranya ada sebuah pintu yang bernama Babur Royan, pintu bernama Royan. Kata Rasulullah, pintu ini khusus Allah sediakan hanya bagi orang-orang yang saum. Tentunya saumnya tidak sekedar lahiriah saja, tetapi saumnya saum yang juga menyertakan amal-amal yang lain yang membersamainya, sehingga saumnya bisa mengantarkan dirinya menjadi orang-orang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ini hanyalah bahan evaluasi muhasabah saja. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang saum kemudian nihil pahala. Kita ingin berazam dan berharap saum kita saum yang makbul, Allah terima dan mabrur, punya dampak positif serta terbebas dari kesalahan dalam pelaksanaannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.